Selamat datang di sesi perspektif. Halo Sobat Urip Kediri, selamat datang di channel kami, channel Urip Kediri. Urip artinya hidup, dan tidak semua orang yang hidup bisa bernafas dengan bebas. Sebagian sulit bernafas, sesak, tapi ia hidup. Jadi, hari ini adalah tentang bagaimana kita memaknai hidup dan siapa yang membersamai kita hidup. Hidup hanya sekali, dan setiap orang punya caranya sendiri untuk memaknai setiap detik yang ia miliki. Namun, tidak semua orang bisa merasakan hidup secara utuh. Ada yang langkahnya terhenti, bukan karena menyerah, tapi karena hilangnya sosok yang seharusnya ada. Seorang ayah. Dan fenomena ini sering disebut dengan fatherless. Dan diam-diam, banyak yang mengalami ini tanpa tahu benar-benar apa dampaknya. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana kehilangan sosok dan peran ayah tidak hanya berpengaruh pada masa depan, tapi juga cara pandang kita terhadap dunia. Yuk, nguripi urip bersama Urip Kediri. Perjalanan luar biasa di setiap episodenya. Dan hari ini, bersama aku, Cindy Palupi, atau yang biasa kalian kenal sebagai Cindy. Ada luka yang tak selalu terlihat, tapi membekas seumur hidup. Salah satunya saat seorang anak tumbuh tanpa peran seorang ayah. Itulah yang disebut dengan fatherless. Ketika bimbingan, perlindungan, dan teladan seorang ayah hilang dari perjalanan hidup. Tak semua karena kematian, kadang karena perpisahan, atau kehadiran ayah secara raga, namun jauh secara hati. Dan di balik senyum banyak orang, ada jiwa yang tumbuh mencari-cari figur yang seharusnya ada, namun tak pernah benar-benar ditemukan. Menurut UNICEF, 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa peran seorang ayah, baik karena kematian, perceraian, atau pekerjaan ayah yang jauh dari rumah. Ketidakhadiran seorang ayah akan berpengaruh kepada perkembangan emosional, identitas diri, ya Allah, semangat berjuang, kemampuan berjuang. Ketidakhadiran seorang ayah akan berpengaruh kepada perkembangan emosional, identitas diri, kemampuan berjuang, bahkan menjadi pemicu seorang anak terjerumus kepada perilaku menyimpang. Dan fenomena ini menjadi penyebab utama seorang anak menjadi generasi strawberry yang rapuh. Untuk mengetahui seberapa penting peran seorang ayah, yuk kita tanya ke teman-teman kita. Hai, aku Ira. Hai, perkenalkan nama aku Dewi Kartika. Aku bisa dipanggil Dewi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahmatullah Haleni. Bisa dipanggil Yusuf, bisa dipanggil Rama. Hai guys, aku Ryan Kalvianto. Hai, perkenalkan saya Torik Alzaini, bisa dipanggil dengan sebutan Torik. Apa hal kecil yang dilakukan ayahmu yang membuat kamu merasa diperhatikan? Dulu saat malam aku belum pulang main itu ayahku berpura-pura menonton TV dan aku tahu kalau dia itu lagi berbohong karena dia selalu mastiin aku kalau selamat sampai rumah. Mungkin momen yang masih saya ingat waktu saya ulang tahun, saya diajak ke toko mainan untuk membeli mainan dan disuruh milih sendiri. Ketika beliau itu membelikan makanan ya, terus kan aku kan orangnya nggak suka pedas ya, terus tuh beliau membelikan makanan, terus makanannya itu nggak pedas, kayak dia tuh mengingat hal-hal kecil yang disukai oleh anaknya gitu, membuat saya terasa kayak diperhatikan banget gitu sama beliau. Hal kecil yang dilakukan ayah saya agar saya merasa diperhatikan yaitu saat ayah saya membelikan saya keinginan saya yang saya tidak beritahu kepada ayah saya. Seberapa berpengaruh peran ayah dalam membuat kamu berani dan percaya diri? Sangat berpengaruh banget karena di saat aku belum berani mencoba sesuatu, ayah selalu bilang kalau aku nggak coba aku nggak tahu hasilnya. Dulu aku sering tidak percaya diri dan ayahku selalu memberanikanku untuk aku percaya diri dan ayahku selalu mensupport aku. Mungkin 30%. Next.
sangat berpengaruh sih. Kan aku kan orangnya kan sedikit pemalu ya. Terus sama ayah saya itu disupport kayak kamu tuh harus percaya diri, terus kamu tuh harus bisa bergaul sama orang-orang. Itu tuh membuat saya termotivasi dan saya tuh sedikit berani untuk berinteraksi kepada orang-orang dan saya tuh sudah kayak apa ya, rasa malu saya tuh sudah sedikit berkurang gitu loh. Saya sekarang tuh bisa percaya diri berkat bantuan ayah saya. Saat berpengaruh itu yaitu ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada keluarganya betapa sulitnya untuk mencari uang untuk kehidupan keluarga, anak, dan istrinya. Bagaimana hubungan kamu dengan ayahmu saat ini? Aku sering ngobrol tipis-tipis dan di saat aku butuh ayah, ayah selalu ada buat aku. Hubunganku sangat baik, tapi aku sudah tidak dekat dengan ayahku. Beliau sudah tiada waktu saya masih kecil, tapi yang saya tahu dia orangnya baik dan penyayang. Sangat baik sih, walaupun sebenarnya kita tuh jarang ngobrol ya, tapi tuh menurut aku tuh hubungan aku sama ayah aku itu baik banget, walaupun ngobrol itu cuman ketika ada hal-hal penting aja tuh, tapi sangat istimewa lah menurut aku. Hubungan saya dengan ayah saya sangat baik walaupun kami berhubungan lewat doa. Jika kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu lakukan untuk atau bersama ayah kamu? Aku ingin selalu mengajak ayahku untuk bermain dan aku ingin menghabiskan waktu bersamanya karena nanti kalau aku tunda-tunda itu akan momennya terlewatkan. Aku ingin menghabiskan waktuku dengan ayahku. Yang ingin saya lakukan, saya suruh ayah saya masak dan makan bersama-sama, lalu mungkin berkeliling kota Bondowoso. Next. Jika kembali ke masa lalu, apa ya, aku tuh ingin menghabiskan banyak waktu sih sama beliau, kayak liburan bareng, terus jalan-jalan kemana gitu, ke mall atau kemana. Soalnya sih dari kecil ya, aku tuh jarang sekali main bertiga sama keluarga yang lengkap itu. Kalau sendiri itu jarang. Biasanya tuh main tuh kayak sama rombongan gitu loh. Nah, aku pengennya sih sama keluarga itu aja. Jika saya kembali ke masa lalu, saya ingin selalu ada di sisinya saat dia susah maupun senang. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan ke ayahmu yang sampai kini belum disampaikan? Untuk ayahku, terima kasih sudah percaya sama aku, bahkan di saat aku belum percaya sama diriku sendiri. Pesan untuk ayahku, ayah terima kasih selalu mensupport aku dan dulu selalu ada buat aku. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup saya walaupun sebentar. Pesan yang ingin ku sampaikan kepada ayahku sih, terima kasih ya ayah sudah berjuang untuk keluarga ini, sudah banting tulang untuk keluarga. Maafin anakmu ini yang biasanya sedikit beban, sedikit bandel, jarang bantu pekerjaan rumah. Aku mau terima kasih kepada ayah, doakan anakmu ini sukses agar bisa membalas jasa-jasamu selama itu. Doakan aku sukses ya ayah. Itu aja sih. Pesan saya untuk ayah saya yaitu terima kasih ayah, namamu ada dalam setiap doaku. Lalu, apa yang kita inginkan? ,9% anak Indonesia, artinya 1 dari 5 anak Indonesia mengalami fatherless. Mengatasi ini, BKKBN meluncurkan program Ganti atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang mengajak ayah untuk lebih aktif pada perlindungan,
pengasuhan, dan pendidikan.